Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas video kedua MTK Peminatan, di mana saya akan mengerjakan soal-soal tentang distribusi binomial, di mana soalnya sebagai berikut. Soalnya, suatu keluarga memiliki 6 anak. Tentukan probabilitas bahwa A. Kejadian memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan ekivalen dengan memiliki anak tentu N dikurang X, di mana nilai N-nya adalah 6, karena keluarga memiliki 6 anak, dan nilai X-nya adalah 3, sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Probabilitas tepat 3 anak laki-laki adalah, jadi kita mengerjakan soal yang terlebih dahulu, di mana keluarga memiliki 6 anak, yang berarti N sama dengan 6. Dan untuk nilai peluang sukses, tiap angka kelahiran, anak laki-laki maupun anak perempuan, kita anggap 1/2. Sama-sama 1/2, di mana P sama dengan 1/2, dan untuk nilai Q sama dengan 1 dikurang P. Sama dengan 1 dikurang nilai P adalah 1/2, dikurang 1/2, 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Dan untuk jawabannya A, P dalam kurung X sama dengan 3, karena yang kita cari adalah probabilitas tepat 3 anak laki-laki, X sama dengan C pangkat N X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, sama dengan N-nya berapa? Yaitu 6. 6 faktorial dibagi X-nya adalah 3, 3 faktorial dikali 6 dikurang 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3, dikali 3 faktorial, dikali nilai P-nya adalah 1/2 dalam kurung 1/2 pangkat X, X-nya adalah 3, pangkat 3, dikali Q, nilai Q adalah 1/2 juga, dalam kurung 1/2 pangkat N dikurang X, berarti 6 dikurang 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3, pangkat 3. 6 faktorial kita susunkan, jadi berurutan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, berhenti di 3 faktorial, dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 per setengah pangkat 3, yaitu 1/8. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8, berarti 1/8 dikali 1/8 juga, karena 1/2 pangkat 3 yaitu 1/8. Dalam kurung, karena ada 3 faktorial, di bawah juga ada 3 faktorial, kita coret, berarti 6 kali 5 kali 4 per 3 faktorial kita susun, 3 kali 2 kali 1, 6 bagi 1 per 1/8 dikali 1/8 berarti 1/64. 8 dikali 8 sama dengan 64. Dalam kurung 1/64. Kita bagi 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 bagi 4 sama dengan 2. Berarti tinggal 2 kali 5 kali 2 bagi 1 dikali 1/64. Sama dengan 2 kali 5, 10, 10 kali 2, 20, bagi 1, sama dengan 20, per 20 bagi 1 sama dengan 20, dikali 1/64. Berarti 20 kali 1 sama dengan 20, 20 per 64, kita bagi 4, atas bawahnya, 20 bagi 4 sama dengan 5,
64 bagi 4 sama dengan 16, berarti 5/16. Jadi, untuk probabilitas tepat 3 anak laki-laki adalah 5/16. Jadi, kita lanjut untuk soal yang B. 5/16. Untuk yang soal yang B, kejadian lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan untuk 6 kelahiran adalah ekivalen dengan kelahiran anak laki-laki paling sedikit 4 anak. Jadi, untuk soal yang B, P dalam kurung X, karena paling sedikit 4 anak, berarti X lebih besar sama dengan 4, sama juga rumusnya, di mana C pangkat NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Ini berarti sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4 ditambah P dalam kurung X sama dengan 5 ditambah P dalam kurung X sama dengan 6. Karena X lebih besar sama dengan 4. Jadi sama dengan kita masukkan langsung nilainya di mana N-nya yaitu 6 sama keluarga memiliki 6 anak. 6 faktorial dibagi X-nya adalah 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 sama dengan 2 faktorial. Sama dengan 2 berarti 2 faktorial dikali nilai P-nya sama juga 1/2 pangkat X-nya 4 dikali Q-nya 1/2 juga dalam kurung 1/2 N dikurang X berarti 6 dikurang 4 berarti 2 ditambah 6 faktorial dibagi X-nya adalah 5 faktorial 6 dikurang 5 sama dengan 1 faktorial dikali Q-nya 1/2 pangkat 5 karena X-nya sama dengan 5 dikali 1/2 pangkat 6 dikurang 5 sama dengan 1 ditambah 6 faktorial untuk P dalam kurung X sama dengan 6 faktorial X-nya adalah 6 faktorial 6 dikurang 6 sama dengan 0 berarti 0 faktorial dikali 1/2 juga 1/2 dalam kurung 1/2 pangkat 6 dikali 1/2 dimana 6 dikurang 6 sama dengan 0 berarti 1/2 pangkat 0 sama dengan kita urutkan semuanya dengan 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 berarti di 4 faktorial karena ada X nya sama dengan 4 per 4 faktorial dikali 2 faktorial kali 1/2 pangkat 4 kali 1/2 pangkat 2 ditambah untuk P dalam kurung X sama dengan 5 6 dikali 5 faktorial karena berhenti di X sama dengan 5 per 5 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 1 ditambah untuk P dalam kurung X sama dengan 6 berarti 6 kali untuk P dalam kurung X sama dengan 6 berarti berhenti di 6 faktorial saja tidak usah diurutkan 6 faktorial dibagi 6 faktorial 0 dikali 0 faktorial dikali 1/2 pangkat 6 dikali 1/2 pangkat 0. Kita hapus terlebih dahulu karena tidak mau di sini. Setelah itu sama dengan kita coret untuk 6 kali 5 kali 4 faktorial coret per yang 6 ditambah
6 kali 5 faktorial, kita coret juga, bawahnya ada 5 faktorial, dan ditambah 6 faktorial dibagi 6 faktorial, kita coret. Jadi sama dengan tinggal 6 dikali 5 per 2 faktorial, kita urutkan menjadi 2 kali 1 dikali 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 2. Pangkatnya ditambah, berarti 4 tambah 2 sama dengan 6, berarti dalam kurung 1/2 pangkat 6 ditambah tinggal 6, karena 5 faktorial, 6 dibagi tinggal 6 per 1 faktorial dikali 1/2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 1, pangkatnya ditambah, 5 tambah 1 sama dengan 6, keluarkan 1/2 pangkat 6, ditambah 6 faktorial ini sudah habis, 6 faktorial dibagi 6 faktorial dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, dikali 1/2 pangkat 6 dikali 1/2 pangkat 0, 6 ditambah 0 sama dengan 6, berarti tinggal 1/2 pangkat 6. Bisa dianggap ada satunya, 6 bagi 6 sama dengan 1. Sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 1 sama dengan 1. 1 faktorial tetap 1. Jadi tinggal dimasukkan 3 kali 5, 15. Dikali 1/2 pangkat 6 dan kurang 1/2 pangkat 6 ditambah 6 bagi 1 sama dengan 6. Dalam kurung 1/2 pangkat 6 ditambah 1/2 pangkat 6 sama dengan 15 ditambah 6 sama dengan 21. 21 ditambah 1/2 ada satunya, karena 6 bagi 6 sama dengan 1. Ada satunya, ditambah 1 berarti 22. Dikali 1/2, karena semuanya sama, 1/2 pangkat 6, 1/2 pangkat 6, dan 1/2 pangkat 6 sama, berarti kita keluarkan satu saja, berarti dalam kurung 1/2 pangkat 6. 22 dikali 22, 1/2, dalam kurung 1/2 pangkat 6, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 sama dengan 32, berarti 32 kali 2 sama dengan 64, berarti untuk 1/2 dalam kurung 1/2 pangkat 6, yaitu 1/64. Sama dengan 22/64. Ini dibagi 2, bagi 2 sama dengan 22 bagi 2 sama dengan 11 per 64 bagi 2 sama dengan 32. Karena 22, 11 kali 2 sama dengan 22, 32 kali 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Jadi, untuk kejadian lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan, untuk 6, kelahiran adalah ekivalen dengan kelahiran anak laki-laki paling sedikit 4, yaitu 11/32. 11/32. Kita hapus terlebih dahulu untuk menyelesaikan yang C-nya. Kita lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu yang C. C, kejadian anak laki-laki paling sedikit 1 dan paling banyak 3 anak, artinya berarti P sama dengan P dalam kurung 1 paling sedikit 1, berarti 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3. Berarti sama juga rumusnya seperti yang A tadi, di mana rumusnya adalah C pangkat N X dikali P pangkat X
dikali Q pangkat N dikurang X. Berarti sama dengan P dalam kurung X sama dengan 1, dimulai dari angka 1, ditambah P X sama dengan 2, karena 1 kurang dari X kurang dari 3, ditambah P X sama dengan 3. Nanti diangkat 3, karena paling banyak 3 anak. Jadi sama penyelesaiannya kayak soal nomor B, kayak yang B. Jadi tinggal kita masukkan, di mana N-nya yaitu 6 faktorial, ditambah X-nya yaitu 1 faktorial, 6 dikurang 1 sama dengan 5, berarti 5 faktorial, dikali 1/2 untuk P-nya, dalam kurung 1/2 pangkat X-nya 1, dikali untuk Q-nya 1/2, pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 5, ditambah untuk P, dalam kurung X sama dengan 2, berarti 6 faktorial per X-nya yaitu 2 faktorial, 6 dikurang 2 sama dengan 4 faktorial, dikali dalam kurung 1/2 X-nya yaitu 2, dikali 1/2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 4, berarti 1/2 pangkat 4, ditambah untuk P yang terakhir yaitu P dalam kurung X sama dengan 3, berarti 6 faktorial dibagi X-nya 3 faktorial, 6 dikurang 3 sama dengan 3 faktorial, dikali 1/2 pangkat X-nya yaitu 3 untuk P-nya, dikali 1/2 pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kita hapus terlebih dahulu yang sebelahnya karena tidak muat. Tinggal kita tulis berurutan, di mana sama dengan untuk P dalam kurung X sama dengan 1, 6 faktorial, berarti 6 kali 5, berarti di 5 faktorial, karena ada 5 faktorialnya, 1 faktorial dikali 5 faktorial, dikali 5 faktorial, dikali 1/2 pangkat, kita langsung tambahkan, di mana 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 5, di mana pangkatnya ditambah, berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ditambah untuk P dalam kurung X sama dengan 2, kurung, di mana 6 faktorial, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, berarti di 4 faktorial, karena di bawahnya pembagiannya ada 4 faktorial, di mana 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1/2 pangkat 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6, ditambah 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial, untuk P dalam kurung X sama dengan 3, berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3, berarti di 3 faktorial, dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial kali 1/2 pangkat, berarti 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 3, 3 tambah 3 sama dengan 6, berarti 1/2 pangkat 6 juga. Sama dengan, tinggal kita coret 5 faktorial dibagi 5 faktorial, dan ini juga dicoret 4 faktorial dibagi 4 faktorial, dan yang terakhir 3 faktorial, terserah yang mana 3 faktorial. Tinggal kita tulis, ini tinggal 6 per 1 faktorial tetap 1, berarti 1 dikali 1/2 pangkat 6 ditambah 6 kali 5 per 2 faktorial, tinggal 2 faktorial kita jabarkan, 2 kali 1 dikali 1/2 pangkat 6 ditambah untuk ini
tinggal 6 dikali 5 dikali 4, 3 faktorialnya habis, per tinggal 3 dibagi 3 faktorial, kita jabarkan, kita urutkan 3 kali 2 kali 1 dikali 1/2 pangkat 6 sama dengan 6 bagi 1 tetap 6 dikali 1/2 pangkat 6 ditambah 6 kali 5, ini bisa 6 bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, 2 bagi 2 sama dengan 1 dikali 5, berarti 3 kali 5 sama dengan 15, 15 bagi 1 sama dengan 15 per 1/2 pangkat 6 ditambah, kita hapuskan terlebih dahulu, Anda tidak muat, ditambah 15 bisa dibagi, untuk ini 6 bagi 3 sama dengan 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, berarti tinggal 2 dikali 5 sama dengan 10, 10 kali 2 sama dengan 20, 20 dibagi 1 sama dengan 20, 20 per 1/2 pangkat 6 sama dengan 6 ditambah 15, 6 ditambah 15 sama dengan 21, 21 ditambah 20 adalah 41, berarti 41 dikali 1/2 pangkat 6 sama dengan 1/2 pangkat 6, dan 1/2 pangkat 6 kita keluarkan satu saja, berarti dikali dalam kurung 1/2 pangkat 6 tutup kurung, dalam kurung 1/2 tutup kurung pangkat 6, berarti 41 kali 1 berarti 41 per 2 pangkat 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 sama dengan 32, 32 kali 2 sama dengan 64, 2-nya sampai 6 kali, 41 per 64, karena tidak bisa dibagi, jadi hasilnya 41 per 64, jadi untuk kejadian anak laki-laki paling sedikit dan paling sedikit 1 dan paling banyak 3 anak, artinya nilainya yaitu 41 per 64. Jadi untuk jawaban soal yang A yaitu 5/16, dan untuk jawaban yang B 11/32, dan untuk soal yang terakhir yaitu soal yang C 41/64, 41/64. Jadi sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, saya minta maaf, atau salah dalam perhitungan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.